Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita sekarang akan mulai belajar kembali tentang mustalahul hadis ya. Dan coba kita akan lihat di sini ya. Di pembahasan kali ini yaitu berkaitan tentang al-mardud bisababi saktin minal isnad. Hadis yang tertolak disebabkan karena terputus sanadnya. Nah, baik ikhwan sekalian, akhwat sekalian, perlu diketahui di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu merupakan hadis yang mardud. Ya. Dan hadis mardud ini tentunya hadis mardud ini ada beberapa sebab ya. Dan sebab yang perlu antum dan antuna ketahui adalah yang sekarang kita akan pelajari adalah karena terputusnya sanad ya. Sebab yang lainnya adalah karena ada celaan terhadap perawi. Nah, kita akan bahas ya apa yang dimaksud dengan terputusnya sanad di sini. Ya, al-muradu bis-saqti minal isnadi, yang dimaksud dengan terputusnya sanad adalah inqita'u silsilatil isnad. Ya. Terputusnya mata rantai sanad bisuquti rawin au aktsara, dengan terputusnya satu orang perawi atau lebih, amdan ya. Baik itu disengaja, min ba'dir ruwat ya, dari sebagian perawi. Nah, ini kalau amdan ya, maka khawatir perawi yang melakukannya itu terjerumus ke dalam sebab yang berikutnya, yaitu karena ta'anun fi rawi ya, ada celaan terhadap perawi yang dia ya sengaja ya memutuskan rantai sanad. Aw an ghairi amdin, atau tanpa disengaja, misalnya karena lupa atau karena salah. Maka ini ya sama juga, kalau misalnya sering terjadi, maka ini menyebabkan si perawi itu tercela dari sisi hafalannya. Ya. Dan letak-letak terputusnya sanad bisa di beberapa tempat. Disebutkan di sini min awalil isnad, dari awal sanad. Nah, nanti itu namanya hadis mu'allaq ya. Au min akhirihi, atau di akhirnya, itu disebut dengan hadis mursal. Au min asnaihi, atau di tengah-tengahnya ya, itu disebut dengan hadis mu'dhal atau munqati. Kalau dua berturutan maka mu'dhal, kalau satu maka disebut dengan munqati'. Suqutan zahiran aw khafiyan ya. Baik terputus sanadnya itu jelas, nampak, tidak perlu diteliti bagi ulama ahli hadis, ataupun khafiyan, ataupun tersembunyi yang membutuhkan penelitian lebih lanjut ya, menurut ulama ahli hadis. Maka di sini bisa dilihat dari definisi saktun minal isnad ini bahwa jenis-jenis saktun minal isnad, jenis-jenis terputusnya sanad ada dua ikhwan dan akhwat sekalian. Yang pertama saktun zahir ya, terputusnya yang nampak ya. Maka disebutkan di sini wa hadan naw'u minas sakti yashtariku fi ma'rifatil a'immah wa ghairihim minal mustaghilina bi ulumil hadis. Ya. Jadi intinya hadis-hadis yang terputus sanadnya itu jelas,
itu rata-rata ulama ahli hadis ya itu mengetahuinya. Tapi kalau yang sifatnya saktun khafi, maka ini karena membutuhkan penelitian lebih lanjut dan membutuhkan ilmu yang mendalam, maka ya tidak diketahui kecuali ulama-ulama ahli hadis yang benar-benar ahli di bidangnya. Ya. Dan jenis-jenis ahli hadis itu sendiri, jenis-jenis saktun zahir, jenis-jenis saktun zahir ya dan saktun khafi ada hadis-hadisnya tersendiri. Saktun zahir ya yang pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dal, yang keempat munqati'. Nah, sedangkan saktun khafi yang membutuhkan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam ya dan diteliti ulama yang benar-benar dalam keilmuan hadisnya, yaitu ada dua jenis hadis dhaifnya. Yang pertama adalah mudallas ya hadis mudallas atau disebutkan hadisul mudallis karena di dalamnya ada seorang mudallis. Atau yang kedua al-mursal al-khafi ya, yang keduanya adalah al-mursal al-khafi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ya satu persatu hadis-hadis dhaif ini ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.